Apa sih kita, kenapa sih kita mau ini, ibaratnya meluangkan waktu berharga kita dengan keluarga, malam-malam lagi gitu ya. Harusnya kan kita sekarang bercengkrama dengan keluarga, dengan anak, dengan pasangan kita gitu kan, nonton sinetron gitu ya. Apa sekarang sih yang lagi ngetop itu kan, lagi kemarin di kampung kita itu ada begitu mati lampu langsung kadesnya di demo itu gara-gara Ikatan Cinta ya. Iya, itu ya. Iya, itu keren banget tuh sinetron, bikin ibu-ibu langsung ngedemo kades itu gara-gara begitu. Artinya Anda mengorbankan itu semua dan Anda mau mendengarkan saya berbicara. Itu kenapa sih? Nah, tadi kita bilang, dari Bu Dalena bilang bahwa kita ingin mendapatkan time freedom dan financial freedom gitu kan. Yes, artinya kita ingin menjadi seorang yang sukses ya. Makanya yuk saya ajak Anda semua jadi orang miliarder pertama deh dalam keluarga Anda gitu ya. Bagi yang dari keluarga yang biasa-biasa saja, yuk jadilah miliarder pertama di keluarga Anda gitu. Anda tahu nggak sih syarat jadi seorang miliarder? Ya, syarat pertama adalah harus anaknya orang kaya. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kalau bukan anaknya orang kaya, ya harus pinter banget, gitu kan. Oke, kalau nggak pinter banget, ya harus beruntung banget, gitu kan. Kalau nggak gitu juga kerjanya harus keras banget, gitu. Nah, kalau kita tidak masuk kriteria itu, apakah mungkin kita bisa menjadi seorang miliarder gitu? Masih ada kemungkinan, teman-teman. Masih ada kemungkinan kita bisa ke sana. Meskipun kita bukan anaknya orang kaya, meskipun kita tidak pintar, tidak cerdas, tidak berpendidikan tinggi, atau mungkin kita nggak beruntung-beruntung amat, kok saya biasa-biasa aja gitu. Atau saya juga kerjanya juga nggak terlalu keras-keras amat. Kok. Apakah masih mungkin? Mungkin, teman-teman. Asal Anda menemukan cara yang tepat. Bagi Anda sekarang sudah kaya, bagi Anda sekarang berasal dari keluarga kaya, paling tidak Anda menjadi orang yang paling kaya di keluarga Anda gitu ya. Oke, sekali lagi teman-teman, jangan anggap negatif terhadap kekayaan, terhadap kesuksesan ya, secara finansial. Karena kalau pola pikir Anda mengatakan bahwa kekayaan adalah hal negatif, maka selamanya Anda tidak akan pernah meraih itu. Kekayaan adalah netral, kekayaan adalah tergantung bagaimana kita mempergunakan kekayaan itu, apakah untuk sesuatu yang negatif atau untuk sesuatu yang positif. Semakin Anda kaya, tentunya Anda semakin banyak berarti bagi masyarakat. Dengan semakin banyak yang Anda berikan, Anda sumbangkan kepada masyarakat, tentunya menjadi orang lebih kaya akan lebih bermanfaat daripada Anda menjadi orang yang biasa-biasa saja. Anda mungkin hanya memberikan sedikit bantuan dan doa. Apakah orang kaya nggak bisa menyumbang doa juga? Yes, dia bisa menyumbang dengan doa dan juga dengan uang yang lebih banyak. Oke, pilihan hidup teman-teman. Ini pilihan hidup nih, kebanyakan di anak kita ya. Saya yakin sebagian kita ada masuk sini nih, nggak punya uang tapi waktunya berlimpah. Itu siapa? Ibu rumah tangga ya, mahasiswa, pengangguran ya, nggak ada waktu, nggak ada waktunya banyak banget tapi nggak ada duit. Kalau diajak kemana-mana, ayo nggak pernah. Jadi benar-benar time freedom nih, nah time freedomnya bukan time freedom. Yuk pergi, ayo nongkrong yuk, ayo makan yuk, ayo jalan, ayo terus gitu. Tapi begitu pas ke bagian, kita nanti nonton bayar sendiri-sendiri ya, wah nonton sinetron aja gimana, yang gratis. Nah, artinya mereka tidak memiliki kekuatan finansial. Yang kedua adalah punya uang tapi nggak punya waktu. Uangnya banyak, uangnya ada, tapi waktunya nggak ada. Itu siapa? Para profesional. Para profesional ya. Dokter, kemudian pengacara, kemudian apalagi pedagang mie misalnya gitu ya, pedagang makan di pinggir jalan gitu ya. Dia dari pagi, udah dari belanja, mempersiapkan, habis itu berdagang sampai malam, itu pulang, tidur sebentar, belanja lagi. Terus begitu. Ya. Ya, yang ketiga adalah ini yang paling sedih ini. Nggak ada uang, tapi juga nggak ada waktu. Tapi hidup gitu kan, lucu banget ya. Uangnya nggak ada, hidupnya nggak ada, tapi hidup gitu loh. Nah, kok bisa hidup gitu? Ya karena uangnya hanya untuk menjalani hidup, bukan menikmati hidup, tapi menjalani hidup saja apa adanya ya sudah. Jadi ini orang yang paling sedih kalau menurut saya teman-teman ya. Uangnya nggak ada, waktu juga nggak ada. Waktunya habis karena apa? Uang yang dia terima itu dibayar dengan waktu dia. Tapi begitu uangnya didapat hanya untuk membayar kebutuhan hidup dia, tidak ada berlebih sama sekali. Ini siapa yang masuk kategori ini? No money, no time. Kebanyakan para karyawan, Bapak Ibu. Mohon maaf saya sebut karyawan. Kenapa karyawan? Karyawan dibayar bukan karena keahlian, karyawan dibayar bukan karena sesuatu yang lain, karyawan dibayar karena waktunya yang dia berikan kepada perusahaan. Nah, kita semuanya kepingin mendapatkan banyak uang dan banyak waktu. Ya. Artinya, benar-benar kayak Bu Dalena tadi bilang, mau kemana aja bisa, mau beli apa aja bisa, gitu ya. Nah, cuma menuju ke sana kan suatu hal yang tidak mudah. Ya, bisa, tetapi tidak mudah.
Oke, ini cash flow kuadran. Jadi bagi yang belum pernah kenal apa sih cash flow kuadran, jadi seorang penulis buku motivator hebat dari Amerika, namanya Robert Kiyosaki, keturunan Jepang. Dia tinggal di Hawaii. Dia mengatakan bahwa sebetulnya kelas pekerjaan seseorang itu dibagi 4 di dunia itu. Ada kuadran kiri terdiri dari employee dan self-employed, karyawan dan wirausaha atau profesional, itu di kuadran kiri, dan business owner atau big business sebetulnya, dan investor di kuadran kanan. Jadi bilang begitu. Employee adalah orang yang memberikan waktunya untuk diganti dengan gaji. Sedangkan self-employed adalah sama kayak employee, hanya bedanya dia menggaji diri dia sendiri. Gitu. Tetapi tetap aja dia harus memberikan waktunya untuk mendatangkan uang. Sedangkan big business adalah dia memiliki banyak orang yang bekerja untuk dia. Ya. Kalau investor adalah orang yang punya banyak uang dan uang itu bekerja untuk dia. Nah, untuk itu, Robert Kiyosaki mengatakan kalau kepingin enak, pindah ke kuadran kanan. Why? Karena kuadran kanan itu, di dalam dunia ini ada yang terkenal dengan hukum Pareto. Pareto itu orang Itali sebetulnya ya. Dia mengatakan bahwa di dunia ini berlaku ketentuan hukum Pareto, bahwa kadang-kadang 20% itu memiliki arti lebih besar dari 80% yang ada. 20% ini memberikan kontribusi 80% terhadap segala sesuatu. Jadi ternyata big business dan investor itu jumlahnya cuma 20%. Sedangkan karyawan dan para profesional jumlahnya 80%. Tetapi uang yang dimiliki oleh para pebisnis dan para investor itu 80%. Artinya, employee dan self-employed itu hanya memiliki 20% aset di dunia ini. Artinya serebutan-rebutannya. Jadi ya. Artinya kalau kepingin nyaman, kepingin enak, ya harus pindah ke kuadran kanan. Dia bilang seperti itu ya. Jadi inilah cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki, teman-teman. Ya. Kalau sekarang Anda masih sebagai seorang karyawan, Anda masih sebagai seorang pebisnis mandiri, sebagai wirausahawan, atau punya perusahaan, tapi perusahaannya karyawannya masih di bawah 500, masih terkategori masih self-employed. Why? Karena masih dibutuhkan keterlibatan Anda untuk menjalankan bisnis Anda. Sudah pasti waktu Anda akan habis hanya untuk mengurusi perusahaan Anda. Nah, si Robert Kiyosaki, yuk pindah ke kuadran kanan, dia bilang seperti itu. Tetapi ternyata untuk pindah kuadran kanan juga nggak mudah. Kenapa? Karena kita, saya dan Anda, ya, kebanyakan adalah dilahirkan, dididik, dilatih, sekolah, belajar, dan bekerja di kuadran kiri. Kita nggak punya kenalan di kuadran kanan. Kalau ataupun punya kenalan ini nggak mau ngajarin kita, gitu, nggak mau ngajarin kita untuk menjadi seorang pebisnis seperti mereka, apalagi menjadi seorang investor seperti mereka. Ya kita cuma kenal dan kita bekerja untuk dia, tapi dia tidak mau ngajarin kita. Untuk bisa pindah dari kuadran ke kuadran kanan, ternyata syaratnya cukup berat. Paling tidak harus butuh jaringan, harus butuh sistem, harus butuh mentor dan butuh modal. Itu dia saya bilang, untuk bisa pindah harus ada pembimbing yang membimbing dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Latih lah ya. Modal itu udah pasti. Nggak mungkin orang punya perusahaan besar tanpa modal. That's impossible. Nah, untuk mendapatkan modal, meskipun kadang-kadang kita nggak punya duit, butuh jaringan. Nah, jaringan ini bisa menjadi jaringan marketing maupun jaringan modal. Gitu kan. Sistem adalah memakan porsi modal terbesar dari sebuah bisnis. Bisnis itu akan menjadi besar kalau sistemnya bagus. Oleh karena itu, banyak bisnis-bisnis besar menjual sistemnya. Karena apa? Sistem itu menjadi murah dan bisa dibeli oleh pebisnis pemula yang lain. Nah, inilah kita kenal dengan sistem franchise ya. Ada Indomaret, ada Alfamart gitu kan, dan yang lain gitu kan. Banyak franchise yang lain kayak kopi kenangan, kopi segala macam lah ya. Itu bisnis franchise. Dia menjual sistem sebetulnya, teman-teman. Untuk bisa pindah, ini butuh 4 ini. Pertanyaannya, kita sudah siap belum untuk pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan? Mungkin kalau jaringan ya kita akan bisa cari lah ya. Tetapi kalau sistemnya gimana? Mentornya gimana? Siapa yang mau ngajarin? Modalnya kita duit dari mana gitu kan. Nah, oleh karena itu kita punya bisnis yaitu bisnis Prudential yang sudah menyiapkan sistemnya. Sistemnya gratis diberikan kepada kita. Ya, mentor sudah disiapin. Di sini otomatis saya sebagai mentor Anda. Anda kan nggak bayar saya sebagai mentor. Saya dengan sukarela menjadi mentor Anda untuk mengajak Anda untuk pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Apakah saya sekarang sudah menjadi seorang big business? Yes, PCS 1 tenaga karyawannya sekarang sudah di atas 500 orang. Jadi sudah kalau menurut kategorinya Robert Kiyosaki sudah masuk kita. Kita sudah masuk ke big business karena kita memiliki karyawan atau tenaga pemasar minimal 500 orang. PCS sudah tenaga pemasar sudah di atas 500 orang. Apakah saya dan Dr. Iki sudah mendapatkan time freedom, financial freedom? Belum. Tetapi at least kita sudah mendapatkan
flexible time dan finansial terukur. Ya, nggak seperti karyawan. Kalau saya mau tidur, tiduran. Kalau saya nggak mau kerja, nggak kerja bisa gitu. Dan saya juga nggak akan keleleran seperti itu. Nah, artinya kita semuanya menuju ke sana, menuju ke arah ke sana. Apakah saya nggak punya mentor? Punya. Saya juga punya mentor juga di atas saya. Jadi kita saling membimbing, ya, saling membimbing pada generasi-generasi yang berikutnya. Oke. Apakah untuk kaya harus jadi seorang pebisnis? Sebetulnya nggak juga. Seorang kaya pun itu nggak usah jadi pebisnis pun bisa. Contohnya ini ya yang sering saya bilang, karyawan juga bisa kaya gitu kan. Contohnya nih, direktur bank, gajinya 300 juta, yes. Direktur asuransi minimal 200 juta gitu kan. Pertambangan itu juga gajinya gede. Tapi sekali lagi teman-teman, untuk jadi seorang direktur kayak apa sih syaratnya? Orangnya harus pintar banget, ya. Pendidikannya minimal harus S2, ya. Kalau bisa S2 luar negeri. Skillnya kompleks, skillnya harus banyak banget. Networknya juga luas. Memahami politik, ya. Karena kadang-kadang butuh dukungan politik. Loyalitas dedikasi tinggi dan yang pasti waktu minimal 20 tahun untuk bisa jadi seorang direktur. Teman-teman, menjadi seorang direktur dengan gaji ratusan juta tidak mudah. Harus pintar dan waktunya lama. Pintar banget, waktunya lama, ya, dan didukung. Kalau Anda nggak bisa, agak sulit untuk mendapatkan ini semua, ya. Oke, ingat minimal 20 tahun. Yang kedua, kalau Anda mau membuka bisnis, ya, franchise, Alfamart misalnya, butuh duit berapa? Minimal 500 juta, teman-teman. Ini baru biaya franchise, belum sewa tempat, belum yang lain-lain, perizinan, segala macam, itu belum. Artinya butuh paling nggak 500 sampai 1 miliar. Ya, ternyata untuk mendapatkan ini semua juga syaratnya juga nggak mudah. Ada di survei dulu, tempatnya ini segala macam. Dan untuk mendapatkan ini pun juga untuk break-even point juga waktunya lama. Dibutuhkan antara 3,5 tahun lah ya. 40 bulan kurang lebih, 42 bulan untuk balik modal. Artinya dipertaruhkan minimal 1 miliar. Dan itu belum tentu balik. Sekarang Alfamart masih bagus. Alfamart, Indomaret masih bagus. Artinya untuk break-even point 3 tahun, kemungkinan besar akan break-even point. Tetapi ingat, ada 3 tahun yang harus dipersiapkan di sana. Artinya selama 3 tahun, uang 1 miliar yang kita bayarkan, jangan harap kembali dulu. Ya, oke. Ini ke royaltinya. Kalau Anda buka Alfamart, royaltinya kalau penjualan bersih sebulan di atas 250 juta, dapat royalti 4%. Ya. Semakin besar omset, maka semakin besar royaltinya. Oke, ini big business yang lain, teman-teman. Ini hotel di Batam. Ya. Kita lihat, ini saya sampaikan apa. Untuk mendapatkan, ini lihat. Ini apa nih? Ini pendapatan omsetnya 1,6, sahamnya di store, gila banget. Untuk mendapatkan omset 1,5 miliar, dia harus nyetor modal 260 miliar, teman-teman. Sebuah usaha hotel, apalagi kayak sekarang pandemi begini, udah pasti nyungsep banget. Modalnya 260 juta, 260 miliar. Omset pendapatan bersihnya bukan omset ya, omsetnya kan sekitar 58 miliar ya. Oke. Pendapatan bersihnya setelah potong biaya-biaya segala macam cuma 1,6 per tahun. Artinya hanya 0,6%. Kemudian ini bank ya, orang apa buka bank. Anda lihat, jumlah modalnya 170 miliar, tetapi keuntungan cuma 6 miliar. Artinya cuma 3,7%. Ya. Kemudian, ini Alam Sutra. Siapa yang kenal Alam Sutra? Ya, ini perumahan terbesar di Tangerang Selatan. Lihat, ya. Omsetnya naik nih. Di tahun lalu, ini bulan saya ambil contoh tahun 2012 ya. Omsetnya naik dari 2,4 menjadi 3,6. Omsetnya naiknya berapa? 50% kenaikan omset. Apakah pasti untung? Ternyata enggak juga. Ternyata dia rugi 20%. Kenapa ruginya? Ruginya adalah terjadi dari selisih kurs, faktor eksternal. Nah, sekarang kejadian kayak sekarang nih, pandemi begini, properti juga sama, nyungsep juga gitu kan. Jadi belum tentu omsetnya naik, untungnya juga naik. Ini malah sekarang pilot ini ya. Ini perumahan di Kowal ini juga pilot sekarang. Kebetulan dia saya di bidang hukum, saya menjadi pengacara lawan dari Kowal ini ya. Ini juga sama nih, ini juga sama nih. Omsetnya naik nih 3%, tapi ternyata nyungsep minus 208%. Kenapa? Sama juga, kurs juga selisihnya. Ya. Atau mungkin ini contohnya nih, ya, banyak sekali contohnya teman-teman ya. Ini juga sama. Tidak semua omset naik pasti untungnya naik. Ini biaya operasional naik.
Jadi ternyata berbisnis pun juga resikonya tinggi sekali, teman-teman. Resikonya juga tinggi banget. Nah, untuk menjadi seorang dokter profesional juga waktunya lama dan nggak murah. Jadi dokter butuh waktunya juga bermiliaran-miliaran. Padahal dokter loyal itu juga di kuadran kiri, teman-teman. Ya, kuadran kiri. Tetapi ternyata untuk menjadi profesi itu juga modalnya gede banget dan waktunya juga lama, sampai 20-an tahun loh dia untuk mendapatkan semuanya. Ini resikonya. So, ini yang mau kita bilang, teman-teman. Seberapa besar sih mimpi Anda? Apakah masih ada kemungkinan kita bisa meraih mimpi itu dengan berbisnis prudensial? So, yuk buka hati, buka mata, buka telinga. Saya akan ceritakan peluang bisnis asuransi jiwa di Indonesia. Pertama, kita lihat data dulu ya. Sekali lagi mohon maaf yang nggak biasa lihat data. Saya akan katakan ini lihat data dulu. Sebentar teman-teman, sebentar ya, sebentar ya. Oke, ini data pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2001 sampai 2019, selama 20 tahun. Kita lihat, rata-rata ekonomi kita selalu positif, 5% kurang lebihnya ya, 5%. Artinya apa? Growth. Ekonomi Indonesia selalu growth. Artinya kalau kita bicara bisnis, Indonesia masih sangat prospektif. Ya. Yang kedua, hasil survei penduduk. Survei penduduk bulan September kemarin 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta. Dengan 70%, 70,7 adalah penduduk usia produktif. Oke, usia yang tidak produktif sekitar 29%. Ya, kemudian yang ingin saya soroti adalah generasi milenial dan generasi Z antara 45 tahun ke bawah itu sekitar 50% dari total penduduk Indonesia. So ini peluang, teman-teman. Peluang ya. Dan kurang lebih sekitar 20% adalah kelas menengah. Kelas menengah itu apa sih? Kelas menengah itu kalau sebenarnya kriterianya banyak ya, kriterianya banyak. Salah satunya adalah masalah konsumsi. Kalau dia bisa konsumsi ada $2 sampai $20 per hari, itu masuk kelas menengah. Jadi antara pendapatan sekitar 1 juta sampai 1 juta sampai dengan 30 juta itu masih kelas menengah gitu. Itu sekitar 20%. Bayangkan 20% kalikan 270 itu sudah sekitar 50 juta loh, 50 juta orang. Pertanyaannya, berapa orang sih Indonesia yang sudah punya polis? Oke, kita lihat data ini teman-teman. Ternyata orang yang punya polis di tahun 2017 itu 25%. Ingat, ini data adalah pemegang polis, teman-teman. Pemegang polis ini termasuk juga perusahaan yang mengasuransikan karyawannya. Jadi, kalau asuransi individu, itu kurang lebih sekitar 10 jutaan. Hanya 10 juta orang Indonesia yang memiliki polis. Bayangkan, teman-teman, kalau kita lihat data kembali, data di sini, hanya 10 juta orang dibandingkan 270. Itu masih sangat kecil sekali orang yang punya polis asuransi. Dan data sendiri dari Prudential sendiri, kalau kita lihat, bayangkan, kita masih baru punya 1,9 juta nasabah. Prudential sendiri nasabahnya baru 1,9. Sementara kalau kita lihat peluang dari penduduk Indonesia, kelas menengah saja itu udah 50 juta. Jadi peluangnya masih sangat besar. PDB-nya, pertumbuhan ekonomi kita selalu naik, selalu positif setiap tahun. Yang kedua, market-nya juga masih sangat luas. Masih sangat luas sekali. Jadi kalau kita bicara, apakah kita bisa menggantungkan harapan hidup kita, mimpi kita pada bisnis ini? Yes, sangat mungkin. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan itu semuanya? Itu ya, teman-teman ya. Kalau peluang, kita sama-sama sudah melihat datanya, masih sangat besar kemungkinan kita mendapatkan apa yang menjadi harapan hidup kita, karena peluangnya masih sangat besar. Kita sekarang bagi dulu tentang jenjang karir dulu ya, jenjang karir. Jenjang karir, kalau jenjang income, saya yakin semuanya pasti paham. Ya. Komisi kita tahun pertama 42%, tahun kedua 43%. Jadi total selama 5 tahun 100%. Artinya apa teman-teman? Omset sama dengan income. Tadi di depan saya sudah tunjukkan betapa begitu banyak perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan omset kenaikan itu setiap tahun kenaikannya cuma 0, sekian persen, 0, sekian persen. Dan di sini kenaikan omsetnya itu bisa berkali-kali lipat. Bisa minimal 100% itu bisa kita naik omset. Nah, bagaimana kita melakukan itu semuanya? Teman-teman, perhatikan. Banyak terjadi kekeliruan terhadap bisnis prudensial. Orang merasa bahwa bisnis prudensial adalah jualan polis. Tidak, bukan itu teman-teman. Bisnis prudensial bukan jualan polis. Bisnis prudensial adalah bisnis manusia. Namanya bisnis manusia artinya adalah kita mengelola
mengelola potensi, kita mengelola talenta, kita mengelola emosi. Nah, oleh karena itu, semakin banyak orang yang Anda kelola, baik emosi, talenta, segala macam, kalau Anda sukses mengelola itu, maka bisnis Anda akan berkembang jauh. Ya. Bisa nggak kita nggak bisnisnya ini hanya jualan? Bisa, tapi kalau saya itu bukan bisnis, itu baru profesi, teman-teman. Kalau Anda menjual polis dan Anda tidak melakukan pengembangan bisnis, jadi gini, bisnis ada dua komponen yang harus Anda ingat. Pertama adalah mencari keuntungan, yang kedua adalah mencari pertumbuhan. Kalau Anda mencari keuntungan, Anda jualan sendiri bisa. Tetapi dengan Anda jualan sendiri tanpa orang-orang yang Anda bantu, yang Anda rekrut untuk menjadi tim Anda tidak akan mendapatkan pertumbuhan. Selalu seperti itu, konstan, cenderung turun, cenderung decreasing, turun. Tetapi kalau Anda melihat pertumbuhan, yang kedua, di samping profit juga Anda melihat sebagai pertumbuhan, sebagai syarat bisnis ini menjadi lebih prospektif ke depan, ya mau nggak mau Anda harus rekrut. Jadi pertanyaan berapa sih harus kita rekrut? Nah ini yang mau kita jadi pertanyaan berikutnya. Oke, kalau kita sepakat pada pertumbuhan, berarti kita harus rekrut. Pertanyaannya, berapa yang harus kita rekrut? Ya. Oke, ini adalah kenapa kita harus rekrut? Karena kita mendapatkan namanya overriding. Ya. Tadi Bu Risma bilang, saya nggak tahu kalau ternyata saya dapat komisi. Nah, dapat komisi aja Bu Risma udah terkaget-kaget. Apalagi begitu timnya banyak dan semuanya bergerak semua, Bu Risma bisa mengelola emosi, mengelola talenta dengan baik. Akhirnya apa? Ya pasti yang dapat Bu Risma akan semakin banyak lagi karena kita mendapatkan yang namanya overriding dan royalty. Overriding adalah ketika Anda memiliki hak keuangan atas agen atau leader di bawah Anda. Royalty adalah hak keuangan yang didapat oleh seorang agency director terhadap seorang agency director atau sekelompok agency director yang berada di bawah koordinasi Anda. Ada dua hak keuangan seorang leader. Pertama adalah overriding, yang kedua adalah royalty. Kita lihat teman-teman, royalty flat 10% setiap tahun. Dan nggak cuma generasi 1, sampai dengan generasi ke-5. Kecuali generasi ke-6 cuma 3%. Generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kita flat mendapatkan 10%. 10% dari apa, teman-teman? 10% dari omset. 10% dari omset grup agency director di bawah kita. Sedangkan dari leader-leader atau agen di bawah kita melakukan overriding antara 22,5% sampai dengan 33%. So, ini uang yang sangat besar. Yang kedua, yang berikutnya, ini hitung-hitungannya. Kalau Anda bisa jualan 200 juta, artinya dengan 20 juta akumulasi premi saja, kita mendapatkan 7 juta per bulan. Gimana? Kalau 20 juta setahun, 10 bulan Anda jualan dan terakumulasi di bulan September, Anda total dari 10 orang nasabah, kayak tadi Bu Enda bilang, saya punya 10 nasabah. Oke, 10 nasabah ini masing-masing totalnya adalah 20 juta. Makanya sebulan kurang lebih sekitar 7 juta per bulan. Kurang lebih seperti itu. Cukup? Enggak tentunya. Kita perlu lebih banyak lagi. Ya, oleh karena itu jangan cuma 20 juta, 100 juta gitu kan. Dengan 100 juta Anda mendapatkan 30 juta. 42 juta per tahun dibagi 420 juta. Kalau kan 100 juta kan 42 juta. Kurang lebih sekitar 35 juta Anda dapat setiap bulan. Cukup? Tentu kurang. Ya. Oleh karena itu Anda harus mendapatkan yang namanya overriding atau royalty dengan Anda menjadi seorang leader. Jenjang karirnya adalah tahun pertama Anda agent, tahun kedua Anda menjadi seorang AAD, tahun ketiga Anda menjadi seorang agency director. Kenapa harus promosi? Teman-teman, ini yang saya bilang, promosi. Kenapa harus promosi? Syarat promosi, Anda harus punya 5 orang agen dengan produksi unit adalah 300 juta. Oke, Bu Dalena, berapa sih yang direkrut? 5 orang, Bu, minimal. Kalau bisa 10, itu lebih bagus lagi. Dengan 5 orang atau 10 orang ini, dan total produksi keroyokan adalah 30 juta, maka Ibu akan promosi menjadi AAD. Tahun depan, lakukan hal yang sama, tetapi total produksi unitnya adalah 900, maka Anda promosi menjadi seorang agency director. Saya cepat aja teman-teman ya. Oke, kita lihat sekarang potensi income-nya. Dari 7 juta sampai dengan 477 juta, 78 juta di tahun ke-6. Artinya apa? Ada percepatan income yang luar biasa. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu ke teman-teman. Percaya nggak dengan jenjang income seperti ini? Saya mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan. Anda percaya nggak dalam 6 tahun dari sekarang kita bisa mendapatkan 400 juta setiap bulan? Anda percaya nggak? Itu dulu. Saya mau tanya dulu ke teman-teman. Percaya nggak? Percaya. Yuk. Yang percaya angkat tangan.
Yang percaya dulu. Nanti saya lanjut. Kalau nggak percaya, saya akhiri sampai di sini. Tapi kalau percaya, saya lanjutkan. Percaya, Coach. Ayo, yang percaya angkat tangan. Yang percaya. Yang percaya angkat tangan. Ya, oke. Kalau percaya, saya lanjutkan. Teman-teman, hitung-hitungannya tuh masuk akal ya. Dulu ketika pertama kali saya direkrut, kemudian leader saya mengatakan bahwa dalam 6 tahun 400 juta, saya nggak percaya. Saya bilang, bullshit. Saya bilang, maaf kata-kata saya. Saya bilang, wah, nggak mungkin banget. Ini apa sih? Sulap, saya bilang gitu kan. Tapi ketika saya diajarin cara ngitungnya, saya lihat, dan itu masuk akal, saya bilang, oh iya masuk akal juga. Dan saya kejar teman-teman. Dan ternyata banyak sekali yang sudah bisa membuktikan, nggak cuma 400, 1 miliar pun sekarang banyak banget. Bahkan kemarin saya terkaget-kaget ketika seorang Herianto Tandra dan Gencar itu bisa dapat 3,5 miliar setiap bulan. Ya, artinya di sini nggak ada batas, teman-teman. Batasnya adalah langit. Kalau Anda memang merasa bahwa Anda mampu dan Anda berhak mendapatkan 3 miliar, ya kejar. Gitu loh. Ya, ini nggak pakai modal, nggak pakai resiko, teman-teman. Coba, kalau tadi Anda buka Alfamart, Anda butuh 1 miliar. Ada modal, ada risiko pastinya. Anda buka hotel, butuh 270 miliar. Ada risiko, ada modal. Anda buka perusahaan properti, ada modal, ada risiko, iya. Kayak sekarang, mereka nangis semua sekarang. Teman-teman, sekedar sharing aja, saya juga membantu teman-teman saya berpraktek hukum. Sekarang kebanyakan klien kita adalah perusahaan-perusahaan properti yang mereka sedang mengajukan untuk pilot. Banyak sekali perusahaan-perusahaan properti yang sekarang berteriak sudah nggak mampu lagi mereka menjalankan. Daripada mereka terbelit utang lebih banyak, akhirnya apa? Lebih baik mereka mempilotkan diri sendiri. Sudah nggak mampu lagi mereka harus berjalan. Kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan menengah ke atas untuk properti. Kalau properti yang kelas bawah masih bisa jalan. Tetapi kalau yang menengah ke atas sudah setengah mati, teman-teman. Artinya apa? Risikonya besar. Belum tentu modal besar bisa menekan risiko. Justru modal besar risikonya semakin besar. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya agar itu bisa menjadi sebuah kenyataan? Ini yang harus kita sama-sama lihat, teman-teman. Caranya adalah Anda kumpulkan 10.000 jam terbang, teman-teman. 10.000 jam terbang. Pertanyaannya, Dur kapan kalau bisa ngumpulin 10.000 jam terbang itu selesainya kapan 10.000? Kalau kita bagi ya 10.000 jam terbang ini, kita kerja 8 jam per hari. Masuk akal nggak 8 jam per hari? Anda kerja nih, Anda kerja di kantor, Anda kerja di karyawan, berapa jam sih Anda kerja? Bukannya 8 jam. Iya kan? Jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu juga 8 jam loh. Anda jadi karyawan, berangkat dari rumah pada subuh, pulang tengah malam, itu lebih dari 8 jam loh. Oke. Artinya kalau Anda bekerja beraktivitas 8 jam per hari, juga terkumpul kok. Artinya hanya dibutuhkan 1.250 hari, atau 42 bulan, atau 3,5 tahun, Anda mengumpulkan 10.000 jam terbang. Ya. Artinya dengan 10.000 jam terbang Anda sudah terkolek, ya Anda menjadi seorang profesional di bidang ini. Ini baru profesional loh ya, baru profesional. Belum, tadi, growth-nya belum, pertumbuhannya belum. Tetapi minimal Anda step pertama sudah tercapai. Jadi, yuk 3,5 tahun adalah masa konsolidasi bagi Anda untuk mengembangkan bisnis Anda semakin kuat. Nanti akan saya tunjukkan kenapa 3,5 tahun. 3,5 tahun Anda jungkir balik. Rekrut selling, 3,5 tahun, teman-teman. Bentuk tim Anda, pupuk tim Anda dengan baik. Karena dengan begitu, nanti di tahun keempat dan seterusnya, bisnis Anda semakin kuat. Karena apa? Basicnya, pondasinya sudah kokoh. Nah, yang harus dilakukan adalah satu, beradaptasi dengan perkembangan. Jangan mudah menyerah, kreatif dan inovasi. Perdalam skill, komunikasi, leadership, mau nggak mau, deliberate practice. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana sih cara deliberate practice. Kalau Anda pikir bahwa berlatih 10.000 jam terbang dengan melakukan yang sama berkali-kali itu benar, ya benar, tapi nggak benar amat gitu ya. Ada sesuatu yang kurang di sana. Sudah setahap lebih baik, tetapi masih ada yang kurang. Lakukan hal yang sama berulang-ulang, maka akan membuat kita menjadi ahli. Ada orang ngomong seperti itu. Benar, tetapi ada yang kurang. Masih ada kurang. Nanti akan saya tunjukin di belakang. Daya juang yang tinggi, persistence, daya tahan yang tinggi. Jangan mudah menyerah, jangan mudah mengeluh. Kompetitif. Tadi saya paksa Bu Endah untuk, Bu Endah, apa mimpinya? Bangun rumah. Kalau saya bilang, udah capek belum rumahnya? Ada rasa malu. Ada rasa, wah saya nggak mau kalah, kompetitif. Dengan siapa? Dengan diri sendiri. Teamwork, rekrut. Bulanannya harus rekrut.
mencapai passive income, mencapai financial freedom harus rekrut. Nggak bisa sendirian. Kalau sendirian, waktu kita cuma 8 jam, teman-teman. Tapi kalau kita ngerekrut 5 orang, maka waktu kerja kita adalah 6 kali 8. Kalau kita ngerekrut 100 orang, maka 101 kali 8 jam. Kalau kita ngerekrut 1000 orang, maka 1001 kali 8 jam setiap hari. Other people time kita gunakan waktu orang lain. So kita rekrut. Semakin besar orang yang kita rekrut, semakin banyak produktivitas, semakin cepat produktivitas yang kita kejar seperti kita tuju. Yang terakhir, memahami apa yang harus dilakukan, kemudian suportif juga, ya saling mendukung lah dengan tim yang lain. Listening, memahami dan mengerti apa yang mereka butuhkan. Ini delivery praktis, teman-teman. Nggak cuma cukup pelatihan, tetapi didesain latihan itu untuk meningkatkan performance, ya. Dan nggak nyaman, pasti nggak nyaman. Kadang-kadang bikin stres, bikin muntah, bikin mual, bikin nangis, ya bikin sakit hati gitu kan, diulang-ulang berkali-kali. Tujuannya adalah itu. Tujuannya apa? Meningkatkan skill, tetapi didesain, skill yang didesain untuk selalu improve, selalu meningkat setiap tahun. Dan ada mentor yang memantau perkembangan Anda. Kalau Anda lakukan berulang-ulang, nggak ada yang jadi mentor, percuma, itu bukan latihan, itu bukan lakukan berulang-ulang yang dimauin kita. Lakukan berulang-ulang, tetapi ada mentor. Ada feedback yang siap diberikan untuk memperbaiki apa yang sudah Anda lakukan. Ini yang kita sebut dengan deliberate practice untuk mencapai tadi 10.000 jam terbang yang baik. Caranya how to sell saya skip aja, karena kita sudah sama-sama tahu how to sell-nya seperti apa. Intinya saya hanya kepingin ceritakan juga ke teman-teman bahwa Oke. Saya langsung ke bisnisnya aja, karena di sini kebanyakan kita udah konsen di bisnis. Teman-teman, kita konsentrasi di bisnis prudensial, teman-teman. Bisnis prudensial adalah bisnis yang membawa kita kepada tadi impian kita semuanya. Kalau Anda jualan sendiri, mau sampai kapan impian Anda terwujud? Mau sampai kapan? Saya yakin bahkan nggak mungkin sampai. Tapi kalau kita merekrut, maka kita akan bisa mencapai impian. Kenapa? Karena yang namanya bisnis prudensial adalah bisnis rekrut, bukan bisnis sales. Why? Income terbesar kita adalah dari royalty. Bukan dari komisi dan bukan dari overriding, tetapi dari royalty. Teman-teman, perhatikan kata-kata saya. Income terbesar kita adalah dari royalty, bukan dari komisi, bukan dari bonus, dan juga bukan dari overriding, tetapi dari royalty. Oleh karena itu, yuk kita kumpulkan agency director sebanyak-banyaknya. Karena dari mereka lah income kita akan berasal. Oke. Teman-teman, kita kumpulkan AD. Jadi kalau kita bicara, kita time frame-nya 10 tahun ya, 5 dan 10 tahun. Kita ngomong 10 tahun, kalau Anda sekarang jadi agen nih posisinya ya, dalam 10 tahun yang akan datang, Anda bisa menjadi seorang EAD dengan total 2058 agency director di bawah Anda. Wait, jangan bilang ini nggak mungkin, jangan Anda tertawakan angka ini. Teman-teman, angka ini adalah angka konsep. Tercapai atau tidak tercapai tergantung Anda. Kalau Anda lakukan dengan baik, ini pasti akan tercapai. Kalau Anda lakukan dengan santai-santai, ini tidak akan mungkin tercapai. Tetapi kalau Anda lakukan lebih dari apa yang saya katakan, bisa jadi 10 tahun yang akan datang, Anda akan memiliki 5.000 agency director di bawah Anda. Ingat, market kita masih sangat terbuka lebar. Di seluruh Indonesia, baru 1,9 juta orang yang punya polis prudensial. Dari 270 penduduk Indonesia, katakanlah 10% masyarakat miskin yang nggak mungkin beli polis prudensial. Yang mereka tercover oleh BPJS. Artinya masih ada 200 juta penduduk Indonesia yang masih bisa membeli polis prudensial. So, bukan hal yang aneh, bukan hal yang mustahil, kita punya 5.000 agency director dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Belum termasuk pendatang-pendatang. Ekspatriat yang bekerja di sini, itu juga jumlahnya nggak banyak, tetapi bisa menjadi market buat kita. Asuransi yang jangka pendek, misalnya PSS, misalnya, itu masih sangat cocok. Pruworks, misalnya, itu sangat cocok untuk mereka. Kemudian, berapa sih harga seorang agen? Kok kita harus rekrut? Ini teman-teman, ini harga seorang agen. Kalau Anda merekrut agen, 10 tahun yang akan datang, dia sudah memberikan kepada kita itu sebesar 792 juta. Oke? Jadi kalau misalnya nih ya, saya merekrut Mbak Ifah. Artinya, selama 10 tahun, Mbak Ifah akan memberikan ke saya 792 juta. Ini deposito saya selama 10 tahun, ada di Mbak Ifah.
Apakah yang ngasih ke saya Mbak Ifah? Bukan, yang ngasih adalah Prudential melalui sistemnya. Tetapi ketika Mbak Ifah dan kita sudah sepakat untuk melakukan pekerjaan ini dengan satu visi, maka 10 tahun yang akan datang secara akumulasi Mbak Ifah sudah berkontribusi kepada omset saya sebesar 792 juta selama 10 tahun. Gitu ya. Oke. Bisa nggak dengan cara yang lain? Bisa. Bisa. Oke, sebelum bisa saya mau nanya. Kalau sekarang Anda tahu satu orang agen tuh harganya 792 juta, kira-kira Anda mau ngerekrut berapa AD ke depannya? Oke, hitung-hitungannya gimana sih? Gini hitung-hitungannya. Kalau Anda agen dan Anda ngerekrut agen, maka agen itu akan memberikan di tahun pertama adalah royalty agent, get agent 2%. Asumsi dia jualan cuma 20 juta api saja, maka kita dapat 400 ribu setahun. Nggak gede? Nggak. Ini uang parkir doang. Uang buat bayar parkir, bayar toilet, that's it. Nggak lebih. Tetapi ketika Anda promosi menjadi seorang AAD, dan orang yang direkrut tetap agen, tahun depan kan dia pasti akan naik promosi jadi AAD, toh? Produksinya kan 300 juta. Anda dapat overriding 22,5. So, dia dalam setahun sudah berkontribusi ke kita sebesar 67 juta 500. Oke, tahun kedua. Di tahun ketiga, Anda menjadi AD, dan orang yang Anda rekrut sudah menjadi AAD, dan dia juga kepingin naik AD seperti Anda. Dia harus produksi 500 juta. Oke, Anda dapat overriding sebesar 10,5% ke grupnya dia. So, dia menyumbangkan 94.500.000 kepada Anda. Dan berikutnya Anda menjadi seorang AD, katakanlah produksi seorang AD stabil di angka 900 juta, dia sudah menyumbangkan 900 juta setiap tahun. Satu orang AD menyumbangkan 90 juta setiap tahun. So, satu orang agen yang kita rekrut selama 10 tahun kita bina, kita dampingi, kita bekerja bersama, kita tertawa bersama, kita menceritakan mimpi kita bersama, kita melakukan jatuh bangun pahit manis kehidupan ini bersama-sama, maka 10 tahun dia sebetulnya sudah menyumbangkan omset ke kita sebesar 792 juta. Boleh nggak kalau rekrutnya naik bareng-bareng? Contoh ya, misalnya saya merekrut Mbak Ifah, kemudian Mbak Ifah merekrut teman-temannya ada 5 orang. Dan 5 orang itu ternyata memiliki impian yang sama, ingin sama-sama mengembangkan bisnis Prudential. Kemudian tahun ini bareng-bareng promosi menjadi AAD. Bisa nggak? Bisa. Itu jadi seperti ini. Ketika agen, kemudian promosi bareng-bareng menjadi seorang AAD, maka tahun depan, karena sama-sama AAD, dia nggak dapat overriding, 0. Oke? Tetapi selanjutnya, dia langsung otomatis jadi AD. Ya, kita lihat, ternyata yang didapat 726, lebih sedikit dibanding ketika tidak promosi bareng-bareng. Kalau begitu, mana pilihan Anda? Lebih baik promosinya bareng-bareng atau tidak bareng-bareng? Saya mau nanya kepada Anda. Seorang agen yang Anda rekrut, kemudian promosi bareng atau tidak promosi bareng? Menurut Anda yang mana? Mendingan promosi bareng atau tidak? Ayo. Ada pertanyaan? Ada bisa jawab? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya jawab sendiri deh. Ini jawabannya, teman-teman. Kalau Anda promosinya sesuai konsep Prudential, maka di tahun kelima, Anda hanya mendapatkan royalti dari agen-agen Anda sebesar 720 juta. Tetapi kalau promosinya bareng, royalti yang didapat ada 2,3 miliar, teman-teman. Memang dari overriding yang didapat kecil, tetapi dari royalti yang didapat adalah sangat besar. Di awal statement saya bilang, income terbesar di bisnis Prudential adalah dari royalti, bukan dari komisi, bukan dari bonus, dan bukan dari overriding, tetapi dari royalti. Oleh karena itu, nggak masalah Anda promosi bareng dengan orang Anda rekrut. Karena Pak, itu tabungan. Begitu Anda naik bareng-bareng menjadi seorang AD, maka yes, dia langsung menyumbangkan royalti. Apalagi kalau dia juga merekrut juga yang lain, maka royaltinya semakin banyak. So, teman-teman, kalau kita hitung seperti ini, omsetnya selama 10 tahun, kalau Anda menjadi seorang agen terus-menerus 10 tahun, itu 29,9 miliar per bulan kita bisa dapat. Masuk akal nggak 29 miliar per bulan? Banyak orang bilang nggak masuk akal. Oke, kenapa nggak masuk akal? Yes, karena tidak semua orang bisa menduplikasi cara kita. Anggaplah kegagalan untuk duplikasi 50%. 50% dari 29,9 berapa? Masih 15 miliar, bukan?
Masih angka yang besar? Masih. Ternyata 90% gagal, hanya bisa terduplikasi 10% saja. Berapa kira-kira? 3 miliar per bulan, 10 tahun yang akan datang, masih cukup oke kan? Masih cukup oke kan? 10 tahun yang akan datang kita dapat 3 miliar per bulan. Dengan tingkat kegagalan 90%. Ternyata 99% gagal. Hanya 1% saja yang berhasil. Saya mau nanya, 1% kali 29,9 miliar itu berapa sih? Kurang lebih 300 juta per bulan. So, teman-teman, apapun impian Anda, apapun dream Anda tahun ini, kalau misalnya saya cuma bilang, Bu Dalena, 10 tahun yang akan datang, Anda berjuang mati-matian di Prudential, meskipun rencana yang Anda susun ternyata tidak seperti yang Anda bayangkan, 99% gagal, hanya sukses 1%. 1% itu apa? 1% adalah diri Bu Dalena sendiri dan orang-orang yang direkrut langsung. Artinya, rekrutan itu nggak usah dipikirin, karena kita udah nggak bisa pegang, terlalu jauh jaraknya. Hanya bisa adalah rekrutan Bu Dalena sendiri, rekrutannya Bu Dalena, dan rekrutan dari rekrutannya Bu Dalena, sampai dengan 3 generasi. Ini masih bisa kita pegang. Itu adalah 1% yang bisa kita pegang. Begitu saja, maka 10 tahun yang akan datang, paling tidak Bu Dalena sudah dapat 300 juta setiap bulan. So, kalau tadi bulan bilang ukuran kesuksesan adalah mendapatkan 100 juta per bulan, apakah bisa tercapai Bu Dalena? Pertanyaan saya. Tercapai nggak? Oke. Ya, ngeheng. Malah melebihi gitu. Yes. Padahal yang dilakukan 99% gagal loh, Bu. 99% gagal. Kuncinya yang harus diingat-ingat gini. Yuk di tahun pertama rekrut 5. Di tahun pertama rekrut 5. Dan minta kepada 5 orang yang direkrut ini merekrut juga masing-masing paling nggak 2. Syukur-syukur 5. Anda adalah orang yang luar biasa, oleh karena itu rekrutlah 5 setahun. Orang yang Anda rekrut, merekrut lagi masing-masing 2. Artinya apa? 2 kali 5, 10, 10 tambah 5, 15. Dari 15, pasti ada 2 lah minimal yang promosi menjadi AAD. Gitu ya. Lebih angkanya seperti itu. Lakukan seperti ini terus setiap tahun. Nggak usah mikirin orang yang Anda promosiin tahun lalu. Dia kan naik sendiri, mikirin hidupnya sendiri. Tugas Anda setiap tahun, apapun posisi Anda, adalah rekrut 5 setiap tahun, promosi 2 setiap tahun. Atau gampangannya, rekrut 2, promosi 2. 2-nya refill. Jadi, kalau Anda bisa konsisten seperti itu, rekrut 2, promosi 2, rekrut 2, promosi 2. Di tahun pertama Anda agen, mau nggak mau harus 5 ya. Tetapi di tahun kedua dan selanjutnya cukup 2. Rekrut 2, promosi 2. Rekrut 2, promosi 2. Nggak usah pikirin anak, cucu, cici, cocotnya, nggak usah dipikirin. Pikirin saja yang diri Anda sendiri, orang yang Anda rekrut, kemudian orang-orang yang direkrut oleh rekrutan Anda. 3 generasi ini aja Anda perhatikan, selama 10 tahun, Anda bisa mendapatkan 18 orang agency director direct di bawah Anda. Saya cuma bilang, 300 juta nggak kemana pasti kita dapat. Itu hanya 1% dari tingkat kesuksesan. Ya. Apakah Herianto Tandra sukses 100%? Tidak. Dia pun tingkat kegagalannya tinggi. Kenapa? Karena dari 16 dia menjadi seorang di Prudential, dia cuma punya 17 agency director direct. Harusnya kalau hitung-hitungannya selama 16 tahun, 13 kali 2, 26 dia harus punya. 26. Dan semuanya terduplikasi sempurna. Harusnya dia bisa sampai triliunan dia harus dapat. Tapi itu pun nggak sukses semua. 99% saya yakin gagal. Tetapi 15 tahun di Prudential, dia punya income 3,5 miliar per bulan. Apakah itu bukan satu angka yang wajib kita kejar? Suatu angka yang worth it kita perjuangkan. Suatu angka yang layak kita perjuangkan sepenuh hati kita. Karena saya yakin, apapun impian Anda, semuanya membutuhkan uang. Yakin nggak semua impian Anda membutuhkan uang? Pertanyaannya, kalau Anda lakukan dengan cara Anda sekarang, kalau Anda tetap dengan pekerjaan Anda sekarang saat ini, sampai kapan impian Anda akan terwujud? Sampai kapan impian Anda akan tercapai? Oke, katakanlah Anda, 5 tahun, 10 tahun lagi akan capai. Pertanyaan yang kedua, apakah orang-orang yang mencintai Anda masih punya waktu untuk menunggu Anda sukses? Kalau nggak sukses, kalau mereka nggak punya waktu, pertanyaan saya, apakah Anda masih membuka diri untuk mendapatkan sebuah peluang bisnis
meraih sebuah peluang bisnis sehingga kita bisa bersama-sama mempercepat datangnya impian tadi ke dalam hidup kita, ke dalam diri kita. Ya. Kalau memang Anda terbuka, saran saya cuma satu, tutup mata, tutup telinga, tutup hidung, tutup mulut, jalankan. Yang disuruh oleh leader Anda, jalankan. Dan saya yakin konsepnya selalu sama. Rekrut 5 di tahun pertama, jual 200 juta API di tahun pertama, ya. Pastikan orang yang Anda rekrut juga mengikuti jejak Anda. That's it, itu doang. Setiap tahun lakukan yang sama. Teman-teman, tadi bisnis, Alfamart. Ketika pertama kali buka Alfamart, setor 1 miliar, tidak ada jaminan akan langsung untung di bulan pertama. Tidak ada jaminan. Dijanjikan adalah 3 tahun akan break-even point, jika keadaan sesuai dengan perencanaan. Sama, yang namanya bisnis pasti bikin working plan. Yang saya paparkan tadi adalah working plan. Sama, yang saya paparkan juga sama. Hanya saja, risiko yang kita terima lebih kecil bahkan dibandingkan tanpa risiko. Mereka risikonya sangat besar. Karena apa? Ada modal yang disetor. Satu. Yang kedua, apakah bisnis yang, kalau Anda beli bisnis di luar sana, Anda bayar bisnis itu, omset sama dengan income? Saya yakin tidak. Ya, yang namanya bisnis itu pasti ada yang namanya margin. Ya, margin biasanya antara 10%, 12%, mungkin setinggi-tingginya 30%. Tingkat keuntungan itu adalah margin. Pertanyaan kita, kalau Anda jual 200 juta API, berapa sih income Anda? 200 juta juga. Karena omset di Prudential sama dengan API. Kalau Anda bisa jualan 1 miliar, ya 1 miliar itu pula akan menjadi hak Anda selama 5 tahun. So, teman-teman, ingat kata-kata saya, apapun impiannya Anda, apapun dream Anda, apapun goal Anda, itu butuh waktu dan butuh uang. So, kalau waktu di Prudential sudah tidak menjadi masalah, apakah yang kedua? Apakah Anda cukup punya keberanian? Apakah Anda cukup punya mental? Apakah Anda punya cukup memantaskan diri Anda untuk mempersiapkan diri Anda untuk datangnya uang 3 miliar per bulan ke dalam diri Anda 10 tahun yang akan datang? Anda punya mental itu nggak? Kalau Anda nggak punya mental itu, silakan tutup kamera dan silakan keluar dari ruangan ini. It's okay. Feel free untuk saya. Tapi kalau Anda memang punya Anda punya mental untuk memiliki keyakinan bahwa 10 tahun yang akan datang, Anda akan mendapatkan misalnya 3 miliar per bulan ke dalam diri Anda, pantaskan diri Anda dan siapkan mental Anda. Anda bayangkan, dengan 3 miliar per bulan, berapa banyak yang bisa Anda lakukan pada orang-orang yang Anda cintai? Berapa banyak yang bisa Anda sumbangkan kepada orang-orang di sekitar Anda? Berapa banyak yang bisa Anda lakukan kepada bangsa dan negara ini ketika Anda memiliki income stabil 3 miliar per bulan? Saya sih nggak habis pikir. Kalau kita semuanya 20 orang di sini masing-masing memiliki 3 miliar per bulan, pertanyaan saya, apakah anak cucu kita akan melupakan kita? Tidak. Pasti dia tidak akan melupakan kita. Dia akan mengingat kita. Saya mau tanya kepada Anda semua, apakah Anda hafal nama kakek buyut Anda? Kakek dari kakek Anda ingat nggak? Namanya apa, pekerjaannya apa? Saya nggak yakin. Mungkin 1-2 ada tahu, tapi nggak kebanyakan pasti nggak ingat. Why? Karena kakek buyut kita adalah orang biasa yang tidak meninggalkan peninggalan yang fenomenal. Tetapi kalau saya tanya, apakah Anda tahu Hayam Wuruk? Apakah Anda tahu Pangeran Sambernyawa? Apakah Anda tahu Pangeran Pakubuwono, Sultan Pakubuwono? Atau mungkin apakah Anda tahu Bung Karno? Apakah Anda tahu Pangeran Jenderal Sudirman? Kita semuanya tahu. Tetapi saya yakin Anda nggak ngerti kakek buyut Anda yang hidup sejaman dan semasa orang-orang yang hebat-hebat ini. Karena mereka meninggalkan peninggalan yang luar biasa kepada kehidupan masyarakat dan kehidupan kita. Sehingga kita akan selalu mengenang dia sepanjang segala masa. So, jadilah berarti, teman-teman. Jadilah berarti sekali untuk selamanya. Ketika Anda bayangkan dengan uang 3 miliar per bulan 10 tahun yang akan datang, berapa banyak arti ini bagi keluarga Anda. Keluarga Anda akan menjadi seperti apa, dan kenangan apa yang akan Anda alami, akan Anda dapatkan ke dalam diri Anda. Satu yang berikutnya adalah, kira-kira dengan income seperti itu, apakah Anda bisa menjadi seorang miliarder pertama dalam keluarga Anda? Atau orang yang paling kaya dalam keluarga Anda? Dengan waktu yang lebih banyak yang bisa Anda berikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Pikirkan, renungkan.
Apakah pekerjaan ini, apakah bisnis ini masih layak Anda perjuangkan? Apakah bisnis ini masih pantas kita kerjakan dengan sepenuh hati? Pikirkan malam ini, yakinkan diri Anda, kalau memang ini pantas, lakukan. Tidak usah bertanya, tidak usah komplain, tidak usah kebanyakan ngeluh, jalani. Ya, lakukan seperti orang-orang yang lapar kalau kemarin Andi Irawan bilang. Lakukan seperti orang lapar. Ketika Anda lapar, Anda tidak akan tanya gimana caranya cari makan. Ketika Anda lapar, pasti Anda akan ketemu jalannya untuk mendapatkan makanan diri Anda. Sekarang Anda harus lapar terhadap masa depan Anda, lapar terhadap kehidupan yang lebih baik untuk Anda dan keluarga Anda. Tidak usah tanya caranya seperti apa. Kita masing-masing punya cara. Kita masing-masing punya kemampuan untuk berkreativitas. Jadi, pastikan diri Anda lapar, pastikan diri Anda memantaskan diri Anda untuk mendapatkan impian, goal bagi Anda sendiri, keluarga Anda, dan bagi orang-orang yang Anda cintai. Akhirnya, sudah jam 9:11, sudah lebih dari 2 jam, tepatnya 2 jam, tadi saya mulai jam 7:11, jadi kita tepat 2 jam kita berbicara, kita ngobrol. Semoga bisnis ini menjadi bisnis yang terbaik yang pernah Anda pilih, dan Anda tidak menyesali pilihan Anda. Karena saya yakin apa yang Anda lakukan hari ini pasti akan berarti bagi Anda di kehidupan ini dan sepanjang segala masa yang akan Anda alami oleh Anda dan keluarga Anda. Akhir kata, terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga kita selalu semangat untuk mengejar impian besar kita, untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang kita cintai, dan untuk anak keturunan kita. Terima kasih, dan selamat pagi. Pagi. Ya, thank you, terima kasih. Pagi, terima kasih Coach. Terima kasih Coach. Siap, terima kasih banyak. Selamat pagi, dan saya bertemu lagi untuk sesi berikutnya. Ya.